Golkar akan menentukan sikapnya terkait koalisi dan Pilpres 2024 paling lambat pada Agustus mendatang. Oke, orang-orang penting yang mencintai ngobrol penting. Nah, ngomongin soal cinta nih Bang. Ya, asik. apa kalau gue ngomong cinta? Bisa begitu ya? Ya. Ada perkiraan jatuh cinta yang baru aja terjadi nih. Kalau menurut gua gitu, melihat dari 3 elit Partai Golkar Ya. yang datang di acaranya Apel Siaga Perubahan gitu. Nah, di situ kira-kira menggambarkan apa nih? Apakah cuma datang doang? Atau kira-kira ada arah politik yang mau mendukung Anies? Golkar mendukung Anies. Menurut lu? Kalau gue datang doang. Gini. Soalnya kalau dari yang belakangan sering ngobrol sama abang gitu kan, segala tindak tanduk di dalam dunia perpolitikan tuh kayak apa ya, drama gitu ya. Baru tadi mau gue jelasin begini. Kita flashback, AHY melakukan pertemuan dengan Puan. Oke. Itu yang pertama. Apakah AHY mendukung PDI? Demokrat mendukung PDI? Kalau itu gue bilangnya pengen ya. Hah? Pengen ya. Oke. Nah, kira-kira menurut lu Golkar pengen nggak dukung Nasdem? Seharusnya enggak. Oke. Seharusnya nggak ya? Gua lebih spesifik lagi. Kalau seandainya kita kan diundang nih sama Al Zaitun, oke, sama Al Zaitun di satu Muharram, enggak gitu ya, di acara satu Muharramnya mereka di Indramayu, di apa Masjid Rahmatalil Alaminnya dia. Kita mendukung dia nggak? Enggak. Enggak. Ngapain kita datang? Investigasi. Iya. Oke, bisa jadi itu datang karena investigasi. Golkar itu mau tahu nih gerakan apelnya seberapa besar sih, gede. Dia sedang menganalisa gitu. Karena kalau mau datang kenapa nggak ketumnya aja yang datang? Kenapa harus elitnya yang datang? Kayak begitu. Jadi dia itu bisa jadi datang dengan cara ya, dengan cara seperti itu dia datang. Tujuannya adalah untuk melihat, mensurvei seberapa besar dukungan terhadap Anies Baswedan. Seberapa solid juga. Seberapa solid, seberapa hebat, seberapa kuat, dan seberapa besar chance kemenangan daripada Anies Baswedan di Pilpres. Iya. Sehingga hasil analisa tersebut akan dibawa pulang ke Golkar untuk dibahas. Kayaknya Anies peluangnya besar nih. Yuk kita ke sono. Bisa. Oh iya, karena sampai sekarang pun Golkar belum menentukan kemana sikapnya gitu ya? Kan gitu. Itu bisa terjadi dan harus kita ingat betul-betul bahwa sebelum adanya Nasdem, Surya Paloh itu adalah elit Partai Golkar. Elitnya Partai Golkar dan taringnya Surya Paloh terhadap sejumlah kader elit Partai Golkar itu masih terasa. Oke. Termasuk kita bisa lihat bahwasanya Surya Paloh bersama dengan Yusuf Kalla ya terutama ya. Kedua orang tersebut adalah politisi kawakan Partai Golkar yang banyak orang sudah kenal gitu kemampuannya mereka begitu. Gua punya satu keyakinan, ada isu bahwa Partai Golkar akan pecah saat ini. Partai Golkar sedang mewacanakan melakukan munas luar biasa terhadap ketua umum. Ya kan, ada satu upaya bahwa ketua umum akan diganti. Gitu. Gua rasa dari hal itu bisa kita lihat ada campur tangan orang-orang atau elit-elit Partai Golkar yang dahulu menjadi dedengkotnya Partai Golkar yang saat ini berada di luar dan menginginkan sesuatu dari Partai Golkar. Seru nih. Gimana tuh Bang? Coba lebih spesifik. Gak bisa lebih spesifik itu. Itu kan gambaran gua. Kembali lagi, gua yakini bahwa wacana perpecahan yang terjadi di Partai Golkar saat ini
tidak lepas dari campur tangan elit hebat Partai Golkar yang lalu. Oke. Tadi gue udah sebutkan sejumlah elit yang sampai saat ini masih mempunyai taring di Partai Golkar gitu. Tapi gue nggak tidak menjudge bahwa mereka melakukan itu. Perpecahan ini terkait karena ada yang mau misalnya ke Gerindra dan ada yang dari dalamnya itu pengen ke koalisi perubahan gitu. Mendekati pemilu, Iya. sikap partai politik adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap koalisi. Oke. Setiap koalisi mengharapkan partai politik itu mendukung atau memberikan sikap dukungannya terhadap si koalisi itu. Kan begitu. Iya. Nah, Golkar sebagai partai yang cukup besar gitu ya, salah satu partai yang yang berjuang untuk membangun negeri ini. Begitu. Golkar itu memiliki Kunci kemenangan. kekuatan yang cukup luar biasa dalam menuangkan penentu ya? dukungannya, menjadi satu penentu kan. Oke. Gitu. Sehingga Golkar pun sendiri memiliki insting yang mereka itu harus menentukan sikap ke posisi koalisi pemenang. Ya. Itu yang mereka harus lakukan. Karena mempertahankan lah ya di Saat ini Golkar itu dalam keadaan dan sejumlah partai lah, bukan cuma Golkar, sejumlah partai itu memikirkan itu masih anomali gitu. Ini kira-kira gua kemana enaknya? belum terbaca dengan benar gitu ya. Ya, sehingga masih dilakukan analisa, dia lihat survei, itu kan tetap dilakukan. Siapa yang kira-kira mantep, gua tempel deh, kan gitu poinnya. Nah, kemarin Erlangga dikatakan bahwa lambat menentukan sikap, kan begitu. Itu kan sebenarnya alasan kenapa dilakukan wacana, wacana untuk melakukan pergantian ketua umum melalui Munaslup. Iya. Nah begitu. Nah untuk mencapai satu Munaslup ini, menurut gua tidak serta-merta begitu saja datang. Masih ada pihak-pihak atau elit-elit Partai Golkar yang zaman dahulu mempunyai taring besar di Partai Golkar yang mengupayakan itu. Yang membisikkan lah gitu ya. Yang membisikkan dan mengupayakan itu. Gitu. Oke. Ya gua nggak sebut nama siapa pelakunya gitu. Tetapi gua yakini karena kita flashback melihat sejarah. Ada pihak-pihak, ada kekuatan-kekuatan di Partai Golkar sendiri yang mengupayakan hal itu gitu. Itu sih. Widih. Jadi serba salah ya Bang untuk jadi dalam satu partai istilahnya cepat-cepat menentukan arah anginnya gitu apa berkoalisinya kemana. Itu sebenarnya itu yang sebenarnya agak berhati-hati bagi para partai ini. Mereka harus hati-hati. Ambil sikap cepat juga takutnya elektabilitas yang dia dukung turun. Ambil sikapnya slow dapat desakan dari pendukung. Jadi partai-partai ini benar-benar dalam kondisi yang dilema. Karena yang mereka harapkan adalah kemenangan meraih kursi sebanyak-banyaknya di dalam pemilu kali ini. Kan itu. Apakah di setiap menjelang pemilu seperti ini atau tahun ini karena kontestannya berimbang nih? Gitu? Setiap pemilu pasti seperti ini. Oh, gitu. Setiap pemilu pasti selalu seperti ini. Oke. Karena itu adalah sifat-sifat dasarnya partai-partai yang ada di Indonesia saat ini. Gitu. Kan sebetulnya gampang-gampang aja Bang. Misalnya nyatain dukungan ke sini, ternyata elektabilitasnya turun, pindah aja. Nggak bisa dong. Kalau kayak gitu berarti jadi partai yang tidak punya sikap. Kalau partai tidak punya sikap, bagaimana dia mau menentukan masa depannya negeri ini, bangsa ini? Kalau seandainya menentukan sikap dukungan terhadap siapa saja berubah-ubah, gitu. Iya. Susah juga ya. Nah, kalau netizen kira-kira dari Partai Golkar kemana nih? Kalau gue lebih setuju bahwa Partai Golkar itu punya sikap sendiri. Maksudnya jadi itu poros keempat gitu, poros tengah. Harus kalau menurut gua.
Itu untuk menimbulkan pesta demokrasi yang benar-benar seru. Seru buat tontonan doang. Loh, kalau seru dalam tontonan itu bisa dihasilkan, berarti di sana itu terjadi adu gagasan yang besar antar ke banyak calon ya, misalnya 4 calon lah terjadi. Maka banyak gagasan. Kalau banyak gagasan, maka pada saat nanti calon yang terpilih, dia sudah memiliki banyak referensi untuk dia gunakan dalam membangun negeri ini. Artinya, kalau ada 4 calon yang beradu, pemenangnya pasti memiliki wacana pembangunan yang terbaik, yang maksimal, karena gagasan-gagasan yang dibuat oleh sejumlah calon pasti berbeda-beda. Nggak mungkin semuanya plek-plekan sama. Nah begitu. Kalau dulu kan 2 calon doang. Kalau nggak A ya B. Orang memilih A belum tentu karena dia suka sama A, belum tentu karena dia setuju dengan A. Bisa jadi dia memilih A karena dia tidak suka sama B, karena dia benci sama B. Tadi tuh. Tapi Sehingga tidak ada calon alternatif. Tetapi kalau misalnya ada 4 calon, maka berarti akan ada calon-calon alternatif di dalamnya. Tapi kalau yang gue lihat ya bang, kalau gue kan sebagai orang biasa nih ya, nggak ngerti, yang nggak ngerti Orang banget, biasa. yang nggak ngerti banget dunia politik gitu ya bang. Jadi gue tuh memilih presiden tuh yang istilahnya sudah gue kenal gitu. Dia kenal nggak sama lu? Enggak pasti Oke, ya. enggak. Oke. Nah, kayak Pak Prabowo yang istilahnya populer gitu ya bang. Ya. Nah, terus kalau dari Golkar yang mau diusung tuh belum ada yang populer gitu. Kalau menurut gua sebagai orang masyarakat yang cuma ngelihatnya tuh, oh Pak Prabowo, oh Pak Ganjar, oh Pak Anies. Kalau dari istilahnya Pak Erlangga gitu, apakah dia populer di masyarakat gitu? Misalnya dia mau naik dengan jadi capres gitu ya. Oke. Kalau seandainya tidak populer, kalau seandainya popularitas adalah penentu daripada siapa yang layak untuk menjadi calon presiden, ya kualitas tidak menjamin. Yang kita butuh untuk membangun negeri ini popularitas kah atau kualitas? Seharusnya sih kualitas bang, tapi yang terjadi kalau menurut gua ya, dari kacamata gua adalah popularitas. Salah siapa? Salah kita, Iya. masyarakat. Iya. Maka tugas kita adalah mengajarkan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa lu tuh kalau mau milih pemimpin itu bukan karena dia populer, bukan karena dia mondar-mandir di televisi atau di pemberitaan atau melakukan pencitraan gitu ya terhadap masyarakat. Lu kalau mau pilih pemimpin yang memang punya visi misi yang bagus. Gua sampai hari ini belum melihat yang menyatakan diri ingin mencalonkan diri sebagai presiden itu secara gamblang mengungkapkan visi misinya. Belum ada. Coba mana? Nah, gini. Semua masih ngegantung-gantung. Satu yang Iya. mengatakan mau gagasannya adalah berkeadilan lah, apa ya, itu semua calon melakukan itu. Tapi apa yang akan lu lakukan? Yang lu akan terapkan itu apa? Konsep menjalankan pemerintahan itu seperti apa? Itu yang sampai sekarang kita belum temu. Masih disusun kali bang. Nah, Masih disusun. gini, untuk menyusun sesuatu itu kita harus punya wacana besarnya kan, harus ada satu konsep besarnya kan. Nah konsep besarnya aja tidak terucap oleh si calon-calon presiden tersebut, benar. si bakal calon presiden tersebut. Terus bagaimana orang sekarang itu disuruh survei memilih gitu, lalu datang survei ke misalnya ke lu, Chris, ada satu surveyor datang dari ketiga calon misalnya Prabowo, Anies, Ganjar. Siapa yang layak untuk memimpin presiden? Ini kan pertanyaan yang menurut gue nih konyol yang dilakukan oleh surveyor. Kalau gue menjadi surveyor, gue akan melakukan itu dengan pola yang terbalik. Dari ketiga calon tersebut, siapa yang harus kita coret? Bukan siapa yang harus kita pilih. Gitu. Siapa yang harus kita hempaskan? Ah, seru juga tuh ya kalau ada survei Iya, kayak gitu. harus lakukan Iya, itu iya, dong. iya, iya. Ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, maka kita harus hidupkan cara berpikir kritis dari masyarakat. Iya. Nah, jadi kalau seandainya kita bilang siapa yang lu dukung, maka orang itu akan lebih ada kecenderungan melihat, oh si calon A, si calon B ini karena begini popularitas dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat siapa yang akan kita coret, maka orang akan berpikir visi misi yang
menurut kita paling kacau tuh yang mana? Itu yang kita coret. Kan itu. Betul. Nah, maka tampilkanlah calon-calon pemimpin ini, udah tampilkan konsep besar kalian. Yang apa yang akan kalian lakukan. Kalau kalian memimpin, kan itu poinnya. Sampai sekarang semua nggak ada. Yang dilakukan apa? Yang satu datang, turun ke lapangan, lihat jalan, lihat ini, itu kan hanya apa namanya mencitrakan bahwa gua melakukan ini, gua turun ke rakyat, gua punya kedekatan dengan rakyat. Apakah nanti dia sudah menjadi pemimpin dia akan lakukan itu juga? Belum tentu. Oke, yang satu juga mondar mandir di televisi, buat pertemuan dengan calon ini, calon itu. Dia kan ketua partai ini, ketua partai itu. Itu apakah menjadi satu konsep? Nggak juga. Jangan buat masyarakat itu kayak kepalanya isinya itu cuman wah ini politik ini terlalu politis ini. Iya. Masyarakat kan jadinya begitu. Akhirnya apa masyarakat? Malas lah, gua nggak mau tahu, terserah siapapun yang mimpin terserah. Kan gitu. Justru gua demennya itu. Oke. Semua masing-masing bakal calon presiden sekarang nih tampil. Hei masyarakat, rakyat Indonesia. Kalau gua mimpin nih, visi gua ini, misi gue ini, untuk mencapai misi gue ini, gue punya konsep. Konsepnya apa? Konsep gue begini, gagasan gue tuh begini, ide gue begini, narasi gue tuh begini. Sampaikan kepada masyarakat. Nah, gitu. Kayak Pak Anies saja ditanya soal IKN. Kembali ke undang-undang, ada itu bahasa aja dia. Dan dibalikin lagi. Kenapa sih itu mulu yang dipertanyakan? Apakah IKN itu bermasalah? Loh, kok malah jadi mencari cara-cari kesalahan orang gitu ya? Maksudnya kan kalau dia dengan tegas, gua gini ya, gua akan tunggu jawaban Anies ya, jawaban Anies yang benar-benar memuaskan rakyat tentang IKN. Nah, kenapa masyarakat menanyakan itu? Karena masyarakat ingin tahu itu. Iya, kita kan pengen tahu dari pandangan seorang Anies Baswedan, apakah IKN ini bermasalah atau tidak gitu. Apakah ini layak dilanjutkan? Ya, dari dia sebagai calon presiden dong, ya Kak? Gua menunggu Anies itu menciptakan satu pikiran alternatif dari pemerintahan sekarang. Gua malah menunggu itu gitu. Iya. Dia datang, dia katakan bahwa gua akan batalkan IKN. Gua tunggu itu. Karena kalau itu dilakukan oleh Anies, maka gua yakin Anies akan banjir dukungan. Iya. Lalu dia sampaikan, gua batalkan IKN karena apa? Dia harus tunjukkan alasan. Iya. Ya kan? Dia harus tunjukkan alasan yang bagus. Iya. Sekarang gini, pandangan orang Anies bersama dengan pemerintahan yang sekarang adalah oposisi, bukan oposisi, satu hal yang bertolak belakang, iya. Kan? Yang yang sebaliknya. Yin yang. Nah sekarang Anies untuk beradu, dia mau ngomong apa? Oh, saya akan melanjutkan Pak Jokowi, sebuah kinerjanya Pak Jokowi. Nggak ada yang menarik dari Anies. Nah, iya betul. Kalau dia lakukan itu, karena kalau dia lakukan itu masih ada Prabowo dan Ganjar, yang jelas-jelas akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang ditunggu-tunggu masyarakat saat ini adalah apa yang akan dihapus kebijakannya Pak Jokowi oleh Anies nanti jika Anies terpilih. Itu yang sebenarnya tunggu-tunggu masyarakat. Tapi Anies sampai hari ini, sampai detik ini belum melakukan itu. Sebetulnya kan sudah terlihat jelas orang yang mendukung Anies adalah orang yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Pak Jokowi sekarang gitu kan. Iya, maka untuk meraih itu dibutuhkan konsep besar. Dibutuhkan konsep besar dalam kontestasi politik kali ini. Kalau terpilih lu mau lakuin apa? Lu mau ngapain? Lu mau oncang-oncang kaki doang? Lu mau cuman duduk di istana menikmati dengan rasa syukur yang ada saat ini gue presiden, lu mau cuman begitu doang? Atau lu mau bikin perubahan single, lagu sesuai dengan kualitas? Ada pernah presiden kita zaman dulu tuh, dia kan selama dia menjabat berapa album dia keluarkan? Ada, bisa gitu. Lu mau ngapain? Itu pertanyaan kita adalah, lu mau ngapain? Nah, itu dia. Itu yang gua pengen sebenarnya para calon presiden ini ditampilkan. Kenapa? Mungkin teman-teman netizen bisa ngelihat ya, orang-orang penting di sini bisa ngelihat kita ini tidak mencondongkan pilihan kita ke semua orang. Yes. Ganjar ya kita kritik. Kan Prabowo ya kita kritik, Anies ya kita kritik. Kenapa gua lakukan itu dan tidak condong ke satu orang gitu? Karena tidak ada satupun dari 3 calon ini yang berhasil memuaskan gua, dan gua yakin apa yang dirasakan oleh netizen juga serupa gitu ya. Yang mana dia hadirkan, dia suguhkan kita konsep yang bagus sebagai pemimpin nanti ke depannya.
Betul. Kan itu. Sampai sekarang belum ada. Betul. Gitu. Jadi gua besok-besok gua kalau mau lakukan survei itu dari ketiga calon tersebut, bukan lagi yang gua katakan siapa yang menurut kalian layak untuk menjadi presiden, bukan itu yang gua mau. Tetapi dari ketiga calon tersebut siapa yang harus kita coret dari daftar calon presiden itu deh. Wah, itu keren tuh. Kalau ada survei kayak gitu, gue pengen lihat nih jawabannya yang mana nih. Seru. Oke, thank you Bang Pablo. Ya. Pencerahannya hari ini, semoga orang-orang penting juga ikut tercerahkan. Terima kasih, sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.